Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Tekim. Saham Tekim pada perdagangan hari Jumat kemarin pada tanggal 4 Desember ditutup naik hampir 10% ke harga 8.600. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Tekim saat ini bergerak sangat uptrend. Jadi yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150 sempat bergerak sideways, tapi setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 ini, Tekim bergerak sangat uptrend. Jadi terus melanjutkan kenaikan setelah berhasil break dari resisten kuat ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 10% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Dan asing juga terlihat 2 hari terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Tekim dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan target terdekat yang bisa dicapai bisa kita lihat di sekitar harga 9.100. Sekaligus untuk menutupin gap down yang sempat terbentuk pada akhir Januari atau awal Februari kemarin. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Tekim di harga bawah di sekitar garis EMA 50 dan 150 di sini, saham Tekim masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan masih bisa entry apabila Tekim masih melanjutkan kenaikan. Tapi teman-teman harus hati-hati karena harga yang teman-teman beli sudah sangat tinggi. Dan Tekim ada potensi untuk terkena pullback atau take profit saat menyentuh atau mendekati harga 9.000 ke atas. Tapi jika kita lihat secara tren untuk jangka menengah Tekim masih sangat bagus. Jadi untuk tren jangka menengah Tekim masih ada potensi untuk minimal ke harga 10.000 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang mau rencana hold jangka menengah atau jangka panjang minimal sampai tahun depan, angka 10.000 masih ada potensi untuk tercapai. Tapi untuk jangka pendek memang ada peluang untuk terkena profit taking sementara karena memang 1 minggu terakhir ini kenaikan Tekim sudah hampir 20% lebih. Selanjutnya saya menganalisa saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 1.435. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Adro memang masih bergerak sangat uptrend. Tapi 1 minggu ini jika kita perhatikan Adro candlenya kurang bagus. Jadi pergerakan 1 minggu ini bisa kita lihat sempat naik tinggi dan sempat turun sangat dalam. Dan dalam 3-4 hari terakhir ini candle yang terbentuk candle hitam. Jadi secara tren atau secara grafik 4 hari terakhir ini memang kurang bagus. Jadi pada saat menyentuh harga 1.400 Adro mulai bergerak turun. Dan perdagangan Jumat kemarin juga apabila teman-teman perhatikan pada sesi pertama itu Adro masih bergerak turun. Jadi masih bergerak sideways pelan-pelan tapi lebih mengarah ke bawah. Dan sempat turun menyentuh harga 1.360. Tapi tiba-tiba pada sesi kedua sekitar jam 2-an Adro tiba-tiba naik tinggi. Dan sempat naik menyentuh harga 1.460. Dan bisa kita lihat di candle ini Adro 2 kali berusaha naik di atas harga 1.450. Jadi saat ini resisten minornya berada di sekitar harga 1.450. Karena pada saat berusaha naik di harga ini Adro masih gagal break. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita perhatikan
Adro masih mengarah ke atas trennya. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan tinggi ini. Dan asing malah melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan 4% ini. Jadi dari data yang kita dapat, kita harus hati-hati, ada peluang Adro untuk turun minggu depan. Jadi minggu depan memang Adro masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target di harga 1.500. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry hari Senin depan, hati-hati, ada potensi Adro untuk terkena pullback atau dibuat turun saat menentu atau mendekati harga 1.500. Karena seperti saya bilang, dalam satu minggu ini aja pergerakan Adro kurang bagus. Dan kenaikan tinggi hari Jumat kemarin tidak disertai adanya akumulasi. Jadi bisa saja ini cuma markup untuk menaikkan harga Adro. Sedangkan untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Adro di harga bawah, saham Adro masih sangat layak untuk di hold. Karena sampai saat ini garis uptrend Adro belum patah. Jadi masih ada potensi, walaupun bergerak turun masih akan bergerak sideways dulu baru melanjutkan kenaikan. Berikutnya saya menganalisa saham Medco. Saham Medco pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,90% ke harga 560. Bisa kita lihat di grafik, Medco juga dalam 2 minggu terakhir ini bergerak sangat uptrend. Jadi sama, setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, Medco terus melanjutkan kenaikan. Dan saat ini memang banyak sentimen positif dari kenaikan harga minyak. Dan ini membuat saham-saham seperti Medco dan Elsa terus melanjutkan kenaikan. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan garis EMA 50 juga telah berpotongan dan ada potensi untuk lanjut naik minggu depan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan ini. Sedangkan asing dalam 2 minggu terakhir ini masih terlihat terus melakukan distribusi pada saham Medco. Dan jika kita perhatikan candle yang terbentuk 2 hari terakhir ini, bentuk candle kurang bagus. Dan menandakan bahwa kekuatan Medco untuk bergerak ke atas sudah mulai melemah. Jadi memang dalam 1 minggu ke depan Medco masih ada potensi untuk lanjut mendekati atau menyentuh resisten atau target terdekat di harga 600. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry saat ini. Karena kenaikan Medco sudah terlalu tinggi dan saat ini kenaikannya sudah terbatas atau sudah mulai melemah. Dari candle sudah terbentuk bahwa kekuatan mendorong ke atas sudah melemah dan saat ini sudah ada potensi untuk terjadi reversal trend sementara. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, saya lebih menyarankan untuk Medco terkena pullback dulu, mendekati harga 500 yang merupakan supportnya baru kita entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Medco, selama masih bertahan di atas harga 500, Medco masih sangat layak untuk di hold karena masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke depannya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Elsa. Saham Elsa pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 370. Bisa kita lihat di grafik, Elsa saat ini juga bergerak sangat uptrend. Dan candle yang terbentuk hari Jumat kemarin menurut saya kurang bagus karena ini bentuk doji yang menandakan ketidakpastian. Dan dari garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan 1% ini. Dan asing juga dalam 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Medco masih ada potensi untuk naik mendekati atau menuju resisten terdekat di harga 380. Tapi hati-hati, ada peluang Elsa untuk
terkena profit taking saat menyentuh atau mendekati resisten ini. Jadi Elsa ada potensi untuk terkena pullback dulu dan turun mendekati support minornya di sekitar harga 330. Sedangkan untuk support kuatnya masih berada di harga 300. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150 ini, saham Elsa masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas harga 300. Karena selama masih bertahan di atas harga 300 ini, Elsa masih ada potensi untuk terkena rebound dan melanjutkan kenaikan. Dan selama bulan Desember ini saya melihat Elsa masih ada potensi untuk naik mencapai target di harga 400. Jadi selama bulan Desember ini harga minyak menurut saya masih ada potensi untuk lanjut naik atau minimal bergerak stabil. Jadi ada potensi untuk Elsa melanjutkan kenaikan. Tapi untuk potensi ke harga 500 menurut saya masih sangat kecil kemungkinannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.